Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah kita berjalan duluan. Mudah-mudahan Ibu Zuraida membaca dan melihat yang sudah saya japri. Nanti kalau dia memang mau tampil, insya Allah setelah grup 1 aja dulu kalau begitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana? Siap. Halo? Setuju, Bu. Oke, Setuju, Bu. ya. Oke ya. Nah sebelum Bapak Ibu tampil, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan Ibu Aisyah sudah belanja untuk persiapan hari ini ya. Udah belanja ya Bu Aisyah ya? Masak-masak. Masak-masaknya banyak saudara lah bantu nggak Ibu Aisyah ya? Iya Bu. Oke. Nah saya screen dulu Bapak Ibu. Jadi melalui saya Ibu Aisyah mengundang Bapak Ibu semuanya. Kalau berdekatan ya Bu Aisyah ya. Oke, saya share screen dulu Bapak Ibu ya. Ya, oke. Bapak Ibu masih di sini? Masih di sini. Halo Ibu Diana, Pak Badru, Pak Enda Jaya. Iya Bu. Masih ya, bersama Ibu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Hari ini kita adalah ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang sudah Bapak Ibu diskusikan kemarin dan sudah Bapak Ibu cari kasus yang sudah Bapak Ibu dapatkan semuanya dan semuanya masing-masing kemarin sudah mempersiapkan. Assalamualaikum Ibu Zuraida, alhamdulillah sudah di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sekolah Bu Zuraida? Di rumah atau di sekolah nih? Oh, di sekolah Ibu Zuraida, di sekolah. Oke, terima kasih. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah punya kasus yang berhubungan dengan sekolah Bapak Ibu, maka hari ini kita adalah menampilkan kembali apa yang Bapak Ibu sudah diskusikan kemarin dan kita sudah sama-sama menyimak ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita masih menyimak saja apa yang telah Bapak Ibu dapatkan. Nah hari ini Bapak Ibu apapun yang didapatkan oleh kelompok 1 maupun kelompok 2 dan nanti apapun yang diputuskan dari kelompok 1 dan atau kelompok 2, silakan Bapak Ibu mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya, itu sudah didiskusikan. Nanti Bapak Ibu silakan identifikasi apakah yang mereka putuskan itu sudah oke atau belum dan silakan berikan masukan untuk itu Bapak Ibu ya. Nah sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, mari kita lihat berapa 3 pertanyaan ini. Pertanyaan ini sudah Bapak Ibu jawab. Ya, saya tidak tahu apakah di 3145 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Oke, tetapi sebelumnya saya mengingatkan dulu Bapak Ibu, nanti saya lupa. Di 31A2 sudah beres semua, 31A3 beres, 31A31 beres, 31A41 sudah, 31A42 itu masih ada beberapa lagi yang belum Bapak Ibu ya. 31A42. Sebentar, 31A42 itu yang sudah itu Pak Enda, Ibu Aisyah dan Ibu Diana Fitri. Yang sudah ya 31A42. Kemudian 31A43 masih orang yang sama, yang sudah Bapak Ibu yang sama. 31A4 itu masih Bapak Ibu yang sama. Jadi yang belum mudah-mudahan nanti atau besok atau kapanpun insya Allah akan selesai. Ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya. Yang tidak disebutkan namanya belum selesai. Jadi nanti mau dilanjutkan pekerjaannya. Bapak Ibu di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. 3 pertanyaan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu setelah mengambil suatu keputusan bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat? Nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Badrul Bu. Oke Pak Badrul. Baik, pernahkah mengambil keputusan bertanya sama diri sendiri, kemudian apakah itu sudah tepat, begitu ya? Ya. Baik, mengambil keputusan bertanya dengan diri sendiri itu pasti dilakukan, apakah ini baik atau tidak.
Tapi apakah itu keputusan terbaik? Menurut kita, menurut saya pribadi waktu itu, itulah yang terbaik, Bu. Tapi setelah berjalannya Ya, waktu, saya berpikir lagi kadang-kadang, ternyata keputusan yang saya buat ini kadang-kadang ada negatifnya, ada minusnya, begitu, Bu. Jadi di awal ya, membuat keputusan mesti bertanya, banyak bertanyanya ini benar atau tidak. Tapi ketika sudah dijalankan, kadang-kadang itu keputusan yang dibuat itu kadang-kadang ada masih kurangnya gitu. Kadang terbawa emosi dan segala macam, begitu, Bu. ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Pak Badru. Ya, oke, terima kasih Pak Badru. Siapa lagi untuk menjawab nomor 1? Masih Saya, bertanya, Bu. ya Ibu Diana Fitri. Oke. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, bertanya pada diri sendiri untuk mengambil sebuah keputusan karena dihadapkan pada dilematis. Ya, Sebagai wali kelas ibu yang pernah saya alami, anak dia bermasalah dalam hal keluarganya. Ya, Orang tua menutup persoalan ini kepada anak sehingga terjadi kesalahpahaman. ya, Karena anak sama sekali tidak tahu keputusan orang tua. Nah, si ibu tanpa mengabaikan dengan sendirinya mengambil keputusan untuk memindahkan sang anak ke luar kota tanpa sepengetahuan anak. Nah, dan mengurus perpindahan itu, dan saya tidak mengetahui langkah yang sudah diambil oleh ibunya. Nah, tiba-tiba si anak mengadu kepada saya bahwa dia sudah pindah, dia tak ingin sekolah di sana dan ingin tetap sekolah di sini. Dan datanya sudah tercoret sudah diproses di Dapodik, Ibu, sudah tidak terdaftar lagi. Ini sungguh saat itu memang benar-benar dilematis, Ibu. Di sisi lain saya sebagai wali kelas merasa ini, di sisi lain anak ini tidak tahu apa-apa sebagai korban dari konflik orang tua gitu. Tapi orang tua juga tidak mengembangkan hal ini ke anak. Ya, ini anak saya sebagai seorang ibu saya memahami keputusan seorang ibu bahwa dia tidak bisa meninggalkan anaknya jauh dari dia. Rasa khawatiran, saya memahami, tidak juga menyalahkan sang ibu saat itu. Tapi di sisi lain si anak juga tidak ingin mengikuti ibunya. Udah sempat tinggal di luar kota beberapa, tapi penolakan itu terjadi antara ibu dan anak terus melaporkan perkembangan kepada saya, dan ini sangat menyetop pikiran dan perasaan saya gitu, bukan peraduk. Akhirnya saya menghadap operator untuk mendiskusikan hal ini, bagaimana jika keinginan anak ini kita bisa usahakan gitu, Bu. Akhirnya alhamdulillah OP berusaha tidak serta-merta mengambil keputusan bisa atau tidak, tapi saya akan usahakan, Ibu, kata beliau operator sekolah, lalu menanyakannya kepada kepala sekolah dan orang tua yang si ayah, karena mereka berpisah, ayah dan ibu ini. Ayah pun tidak tahu anaknya dipindahkan oleh si ibu, gitu, Bu, persoalannya. Tapi akhirnya happy ending, masuk di sekolah Ibu Diana? Alhamdulillah happy ending, Ibu, meskipun saya menerima, artinya kita kan di forum, Ibu, ada rapat. Jadi persoalan saya itu diangkat di forum oleh pimpinan mengingat kecerobohan saya dalam tidak memantau orang tua dalam mengambil keputusan untuk memindahkan anak secara sepihak, dan itu saya terima dengan lapang dada. Soalnya yang penting anak itu dapat bersekolah, itu aja, Ibu, yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah. Jadi kemenangan ada pada anak, ya. Memang seperti itu, Bapak Ibu, ya. Kalau kita wali kelas, ya, wali kelas itu lebih tinggi perasaannya daripada guru-guru yang lain di kelas kita itu, ya. Lebih seperti kita ibu kandung anak-anak itu. Jadi alhamdulillah Ibu Diana Fitri, Ibu telah menyelamatkan si anak untuk sekolah. Ya, Ibu Diana Fitri. Ya, kita tepuk tangan sekali untuk Ibu Diana Fitri. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Kita lanjut kepada pertanyaan kedua.
yaitu siapa yang belum mampukah mengambil keputusan yang lain? Udah tadi, Dik. Nah, kalau tadi kalau Ibu Diana Fitri bisa mengambil keputusan yang lain, keputusan yang lainnya adalah dia mengusahakan untuk anak itu bisa masuk sekolah kembali di sekolah yang sama. Sekarang bagaimana kalau Bapak Ibu punya masalah yang lain? Ya, masalah Bapak Ibu sudah Ibu bayangkan, Bapak Ibu bayangkan sekarang mampu nggak Bapak Ibu mengambil keputusan yang lain? Oke, pertanyaan berikutnya siapa? Ya, Ibu Ida sudah stabil sudah jaringannya, Ibu Zuraida? Saat ini sudah, Bu. Oke. Nanti nggak tahu. Ya, kita nggak tahu nanti. Yang nanti itu adalah misteri. Yang penting kita laksanakan sekarang dulu. Oke, Ibu Ida. Coba, Ibu Ida ini paling banyak ini masalahnya karena Ibu Ida adalah kepala sekolah, ya kan? Masalah murid, masalah orang tua seperti Bu Diana Fitri kalau dilihat dari permasalahan Bu Diana tadi ya, Bu? Ya, boleh. Boleh juga itu, boleh masalah Ibu yang lain, tapi sudah terjawab umpamanya, ada nggak keputusan yang lain yang Ibu bisa buat umpamanya ya? Halo Ibu Ida? Iya, Bu. Oke. Kirain terlempar. Iya, terlempar sebentar. Oke. Bu, tadi ya, Bu. Ya. Halo. Halo? Halo, Ibu. Dengar suara saya, Bu? Dengar, sangat dengar. Dengar, oke. Kita ambil dari permasalahan dari sebagian dari Bu Ana. Ya. Masalah anak tadi. Ya. Bagaimana posisi Bu Ana sebagai seorang wali kelas dan akhirnya permasalahan itu dirapatkan oleh Dewan Guru ya Bu Ana, dirapatkan oleh Dewan Guru. Tapi kadang-kadang setelah dirapatkan itu biasanya Bu tetap ada pro dan kontra dari teman-teman yang lain. Keputusan yang sudah diambil di forum walaupun hanya ada keputusan itu ada pihak yang tidak setuju. Kemudian sebagai seorang guru, jadi permasalahan itu apa namanya? Gimana ya Bu ya? Ya. Sama Kak Liza. Halo. Ya, halo. Ya memang kehidupan ini ada pro dan kontra dua sisi Bapak ya. Iya, silakan Ibu Zuraida, ayo. Ayo Ibu Aisyah kalau mau ke belakang silakan Ibu Aisyah. Ayo Ibu Ida, Zuraida. Masih bersama kami. Halo? Halo? Ya, nampaknya Ibu Zuraida terlempar Bapak Ibu ya. Putus-putus jaringannya. Ya Bapak Ibu memang seperti yang disebutkan Ibu Zuraida bahwa setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontra. Ya, di sekolah itu pasti di mana saja pun ya. Karena kehidupan ini tetap diberi Tuhan itu adalah dua sisi ya. Ada hitam, ada putih, pro dan kontra. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang kedua udah dijawab Ibu Zuraida. Mungkin ada lagi yang mau menjawab untuk yang ini nomor 2. Pak Enda mau menjawab? Oke. Ya boleh ya. Ya silakan. Jadi ya bukan mengambil keputusan yang lain. Ini saya rasa setiap kita mungkin beberapa guru sudah memiliki pengalaman yang banyak gitu Bu ya terhadap permasalahan-permasalahan juga sepertinya banyak solusi atau banyak keputusan yang bisa diambil. Tapi tentunya kalau mengambil keputusan yang lain itu melihat dari solusi terbaiknya mungkin Bu ya. Ini kan mungkin kita sudah memiliki banyak pilihan keputusan, tapi yang tentu yang diambil adalah keputusan yang terbaik dari beberapa pilihan yang sudah kita tetapkan. Maka yang di sini ya seperti dilema-dilema itu atau trilema dan sebagainya. Memang ya sebagai seorang guru kita harus mengambil keputusan yang terbaik di antara beberapa pilihan yang ada gitu. Jadi kalau mampu mengambil mampu Bu ya kalau ditanya. Ya Pak. Oke, Pak Enda sudah? Udah Bu. Ya, oke terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi begitulah memang Bapak Ibu ya.
kita kadang sudah mendaftar ini yang terbaik, tetapi kadang-kadang sudah terpilih yang terbaik malah juga salah ya Pak ya, walaupun sudah terbaik kita rasa tadi seperti Ibu Diana Fitri sudah terbaik, rupanya anak itu kembali dan seterusnya. Untuk mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Makanya guru itu katanya terdepan dalam masuk surganya. Oke, tepuk tangan sekali Bapak Ibu, tepuk tangan sekali. Oke, terima kasih banyak. Yang terakhir, yang ketiga, pertanyaan ketiga yaitu silakan. Kira-kira kenapa kita mempunyai pemikiran seperti itu Bapak Ibu? Halo Ibu Diana Fitri, kembali kepada Ibu Diana Fitri. Wah ini ya, jaringan. Oke. Ya Ibu Diana Fitri. Memang saat saya menerima curahan hati si anak Bu itu dilematis, karena memang benar di sisi lain saat ibu itu pernah menelpon saya karena kondisi kita itu saat itu memang lagi pandemi dan pembelajaran tidak secara tatap muka, jadi komunikasi hanya berjalan by phone. Nah, memang dia menanyakan prosedur pemindahan sekolah, tapi saya tidak menyangka bakal akan dilakukannya, hanya sekedar bertanya. Nah, setelah mendengar itu kejadian itu, saya merasa kesal, campur aduk gitu Bu, karena di sisi lain saya tidak tahu sejauh itu adanya pembelaan ego saya itu berdiri Bu. Artinya kenapa harus ini peduli gitu. Di sisi lain ada gitu. Ada dialog-dialog dalam diri. Di sisi lain si anak dengan kerasnya juga ingin kekeh dengan pendirian kau tidak ingin. Akhirnya dia membujuk, tolong bujuk ibumu, tanpa izin ibumu ibu tidak akan bergerak. Cuman itu aja saya katakan saat itu, sementara memikirkan apa yang akan saya lakukan gitu kan, bukan dia menceritakan semua hal itu pada saya. Jadi secara moral saya merasa ingin melakukan gitu, ingin berbuat dan sedikit menebus kesalahan saya, karena sedikit banyak di situ ada andil saya sebagai peran wali kelas. Mungkin itu alasan saya, karena kita tidak berbicara salah dan siapa yang salah, saat itu siapa yang benar kan begitu Bu. Tapi kalau karena setelah pihak pimpinan mengetahui, terlempar lagi Ibu Diana Fitri. Operator terus kepala staf, tentu semua berarah ke saya Bu, bukan si anak ataupun orang tua, tapi semua mengarah ke saya. Saya memang tidak membela diri saat itu, saya hanya mendengarkan, karena mungkin inilah yang harus saya terima gitu Ibu. Jadi saya maafkan atas kelalaian saya, cuman itu aja, karena kalau berbicara siapa yang salah dan benar, saya nggak sanggup lagi. Akan selesai gitu ya Bu ya. Karena yang alasan saya berbuat seperti itu mungkin di luar ini mungkin ya Bu. Karena ini anak nggak salah, satu dia hanya korban dari konflik kepentingan orang tua. Di sisi lain sekolah juga tidak salah karena memang mengikuti prosedur saat orang tua melapor, terus data petoret sistem Dapodik kan pusat Ibu. Itu agak sedikit memakan waktu gitu. Jadi, terima kasih Bu Diana Fitri ya. Jadi begitulah alasannya Ibu, mungkin kepedulian itu Ibu, prinsip berbasis berpikir rasa peduli kepada seorang anak korban dari konflik orang tua itu. Ya itulah pentingnya silent is golden ya. Seandainya Ibu Diana tadi menjawab apa yang disebutkan kepala sekolah, operator, mungkin tidak akan selesai ya. Tetapi karena Ibu Diana diam saja menyimak apa yang disebutkan oleh kepala sekolah, teman-teman, jadi berakhir dengan baik. Jadi itulah yang disebut the silent is golden. Kalau Ibu Aisyah bagaimana nih untuk nomor 3 nih? Seandainya seperti itu, kira-kira apa yang membuat Bapak Ibu mempunyai pemikiran seperti itu? Tidak ada ide? Aku mungkin agak terputus tadi suaranya, saya dengar putus-putus. Suara Bu Ana putus Bu. Ya, memang agak terputus. Baiklah kalau begitu ya kita lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Diana Fitri yang telah memberikan satu dilema yang ada pada dirinya sehingga kita mempunyai tanggapan dan mempunyai pengalaman dari kawan-kawan kita seandainya kita nanti
memiliki masalah seperti yang dihadapi oleh Ibu Diana Fitri, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa melaksanakannya dengan baik. Ya Bapak Ibu ya, supaya kita berpikir berkali-kali, karena ini dapodik ya, berhubungan dengan dapodik itu sukar sekali Bapak Ibu ya. Dan dapodik itu merupakan bagian kehidupan dari kita dan juga bagian kehidupan anak didik kita Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke tugas kita ya Bapak Ibu ya. Tugas kelompok kita yaitu tugas kelompok yang studi kasus yang berhubungan dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sekolah di kelompok 1, sekolah di kelompok 2. Jadi untuk itu Bapak Ibu bagaimana, siapa yang mau duluan? Atau kelompok kami aja, Bu. Sebelum kita lanjut Bapak Ibu ya, sebentar Pak Badru ya, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, jadi kalau seperti yang dialami oleh Ibu Diana Fitri ini, jadi coaching itu benar-benar penting sekali ya Bapak Ibu ya, ke orang tua si anak, ke kawan-kawan, dan ke kita sendiri. Jadi coaching itu sangat penting sekali. Jadi kita harus terus-menerus berlatih ya tentang coaching ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terus kita berlatih tentang coaching. Seperti yang saya sebutkan kemarin, sekarang ada di klat kami ada kawan yang berangkat nih ke LP2KS Bapak Ibu. Ini adalah berhubungan dengan supervisi yang saya sebutkan kemarin. Jadi supervisi itu kemarin yang kita lakukan adalah supervisi klinis Bapak Ibu. Insya Allah nanti ada beberapa perubahan dalam supervisi di dalam proses pembelajaran nanti berhubungan dengan coaching. Jadi supervisi yang diminta Ibu Aisyah itu rupanya diaminkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ada diklat tentang coaching untuk para pengawas nanti. Jadi ada perubahan nanti di dalam supervisi Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya guru penggerak ini Bapak Ibu banyak sekali perubahan di semua lini yang berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah, kompetensi pengawas, semuanya akan berubah Bapak Ibu ya. Diawali dari guru penggerak. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Zuraida sudah kembali lagi, mudah-mudahan sudah aman ya Bu Zuraida. Oke, terima kasih. Ayo bagaimana ini kita kembali ke laptop, ke tugas kita, tugas kelompok 1, tugas kelompok 2. Pak Badru kemarin kelompok 1 Pak Badru ya? Iya, sekarang kelompok 2 lah. Iya betul, yes. Kemarin juga ya, Ibu Zuraida menyatakan bahwa Ibu Zuraida ini yang mau tampil katanya Bu Zuraida ya? Ya. Halo Ibu Zuraida, mudah-mudahan jaringan lancar. Halo Ibu Zuraida. Halo Ibu. Ya, oke. Ada apa Bu Aisyah sebentar? Saya Bu Zuraida karena pakai handphone, saya presentasikan, Bu Zuraida yang presentasi gitu Bu. Saya share screen, Bu Zuraida yang presentasi. Berarti saya stop sharing dulu ya Pak, Bapak Ibu ya. Oke, silakan Ibu. Sekarang Aisyah, ini sekarang karena Ibu pakai laptop, jadi putus-putus dia. Sekarang Ibu coba pakai handphone, nanti Aisyah screen biar Ibu yang presentasikan ya. Oke. Ya. Nanti terganggu dia. Ya, saya sudah stop sharing screen. Ini terang sekali Ibu Zuraida. Tapi suaranya tidak dengar karena dimatiin mic-nya. Oke. Udah Ibu? Ya. Baik Bapak Ibu, Bu Ihama yang sangat kami hormati, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan yang kami temui di sekolah. Ini kasus ini bukan menjadi kasus yang rahasia lagi Bu. Seorang anak tidak diterima di sekolah X, sementara sekolah X adalah sekolah yang terdekat
dengan tempat tinggalnya. Orang tua anak menemui kepala sekolah dan memohon menerima anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Jika kepala sekolah tidak bersedia menerima anak tersebut, berkemungkinan besar si anak tidak akan melanjutkan pendidikannya karena tidak memiliki biaya jika masuk sekolah swasta dan tidak ada transportasi jika sekolah jauh. Apa yang dilakukan kepala sekolah, menerima si anak atau tidak, kemudian mengapa kepala sekolah melakukan itu, prinsip apa yang digunakan, kemudian pengujian keputusan yang diambil. Apa yang dilakukan kepala sekolah? Slide berikutnya, Aisyah. Bu Aisyah, slide berikutnya. Halo Bu Aisyah. Bu Aisyah. Halo, dengar suara saya? Oke. Dengar Bu, dengar. Halo Bu Aisyah. Nah, Sudah? Oke. Apa yang dilakukan kepala sekolah? Menerima atau tidak, dia menyikapi permasalahan anak dengan bijak dan kemanusiaan. Mengapa harus ada kemanusiaan, peduli keluhan orang tua tadi, Bu. Kemudian sebagai kepala sekolah, dia menerima si anak. Menerima si anak dengan menyampingkan aturan dan peraturan yang berlaku untuk sementara. Mengapa? Jika si anak tidak diterima, anak tidak sekolah dan masa depannya terancam. Dan ini kita menyelamatkan generasi walaupun hanya sebagian kecil. Kemudian yang kedua, rasa kemanusiaan dan prinsip saling membantu. Kemudian yang ketiga, setiap anak punya hak untuk mendapatkan pendidikan itu. Kemudian masyarakat mewakafkan tanah untuk anak di sekitar sekolah itu, karena dulu kan sekolah itu biasanya ada masyarakat yang mewakafkan dengan tujuan anak yang bertempat tinggal di sekitar sekolah itu bisa bersekolah di sana tanpa aturan bla bla dan segala macamnya, dengan jalur-jalur yang ada sekarang itu, Ibu. Dengan ada jalur-jalur sekarang, bahkan jarak anak yang hanya radius 2 km itu tidak tercover. Itu pernah terjadi di sekolah kami. Kemudian mengapa prinsipnya kepala sekolah melakukan itu? Karena itu hal yang terbaik dan untuk kebanyakan orang. Siapa itu? Si anak tadi. Jadi ininya berpikir berbasis hasil akhir. Kemudian prinsip yang digunakan ada salah satu prinsip mengerjakan apa yang dapat menghasilkan kebaikan terhadap untuk sejumlah orang, atau yang disebut juga dengan utilitarianisme. Kemudian yang terlibat dalam kasus tersebut adalah kepala sekolah dan panitia. Guru yang lain tidak, hanya kepala sekolah dan panitia. Lagi pula panitia ini hanya yang tertentu saja, Ibu. Tidak semua panitia terlibat di sana. Kemudian yang terakhir, pengujian keputusan yang diambil. Ini tidak melanggar, kalau menurut etika ini tidak melanggar regulasi. Kemudian seleksi penerima murid baru, kanan si anak punya hak juga untuk bersekolah di situ. Kemudian dari uji intuisinya, sejalan apa yang nilai yang diyakini, kepedulian terhadap anak, kemudian rasa kemanusiaan, ada rasa saling membantu untuk masa depan anak agar dia bisa bersekolah. Kemudian yang terakhir, jika putusan itu ada hal lain dipublikasikan dan diketahui oleh wartawan, otomatis ini akan tidak merasa nyaman kepala sekolahnya. Itu yang utama itu biasanya, Ibu. Karena setiap putusan yang diambil oleh kepala sekolah itu ujung-ujungnya nanti bermuara ke media. Jika kepala sekolah tidak menyikapinya, sekolah tersebut akan terupdate dan sampai ini nanti bahkan ke dinas, bahkan sampai ke kejaksaan, Ibu. Kemudian keputusan yang akan diambil oleh panutan tadi ada lagi, bisa saja nanti sekolah tersebut memberikan beasiswa kepada si anak dan memprioritaskan anak yang tidak mampu di lingkungan sekolah tersebut. Itu menurut saya, Bu. Bisa ditambahkan teman yang lain. Terima kasih.
Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Itu Ibu Zuraida minta ada yang mau ditambahkan di kelompok yang sama. Sudah pas cukup. Ya, udah cukup ya kelompok 1. Oh ya, Ibu Aisyah silakan. Sebenarnya saya ingin bertanya Bu, untuk kasus yang seperti ini, kemarin kan kita di diskusi kemarin di room kecil, kita bertindak berdasarkan atas rasa peduli atau empati. Nah, yang tadi Bu Zuraida sampaikan ada benarnya, ini berdasarkan hasil keputusan untuk kebaikan gitu. Nah, untuk membedakan dua hal ini dari kasus yang ada, kira-kira seperti apa ya Bu? Yang mana kira-kira yang lebih tepat? Nah, itu dua hal yang mana itu halnya coba Pak Badrul. Berbasis rasa peduli. Kalau kemarin kan asumsi kita pas diskusi ini berbasis rasa peduli, gitu, peduli terhadap anak, karena muncul dari rasa empati tadi terhadap anak. Seorang murid tadi kan satu orang nih terhadap sekolah yang tidak diterima di sekolah. Kemudian tadi Bu Zuraida menyampaikan bahwa ini berdasarkan untuk kebaikan, jadi untuk kebaikan orang banyak. Nah, kalau melihat lingkupnya kan siswanya hanya satu orang gitu. Jadi lebih tepat seperti apa? Nah, itu kemudian saya ingin menambahkan bahwa paradigma yang kita ambil di sini ini adalah dilema etika, benar lawan benar. Paradigma yang diambil kemarin kita menyatakan bahwa rasa keadilan melawan rasa kasihan. Ya, rasa keadilan bahwa setiap anak ini kan harus mengikuti seleksi sesuai dengan peraturan. Jadi setiap anak punya kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolahnya masing-masing. Jadi ada keadilan bagi semua pihak. Kemudian kenapa dia versus dengan rasa kasihan, bahwa ternyata dalam prosesnya ada siswa yang perlu kita lihat meskipun dia tidak memiliki kemampuan intelektual sehingga dia kurang bisa masuk, tidak lulus seleksi demikian, tapi dia tergolong siswa yang tidak mampu. Jadi ini juga menyangkut masa depannya. Kalau kita memutuskan bahwa dia tidak diterima di sekolah, maka kita juga ikut bertanggung jawab terhadap anak bangsa. Berarti kita memutus mata rantai dia untuk hak dia memperoleh pendidikan. Yang ditanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, khusus kelompok 2 nih. Bapak Ibu ya, kelompok 2. Bagaimana nih kelompok 2? Ya, Ibu Zuraida dulu, oke. Sebetulnya dia tidak lulus menerima seleksi itu memang aturannya ya Bu ya. Tapi keputusan kepala sekolah ini kasus benar salah. Karena yang diambil kepala sekolah itu dilema etika itu tadi Bu, benar salah. Sebetulnya kepala sekolah dia tidak menurut aturan regulasinya dia salah menerima anak. Salah itu. Jadi dia tidak sesuai dengan aturan, tapi karena ada rasa peduli tadi, kemanusiaan, bahkan untuk kepentingan orang banyak. Karena nanti Ibu, satu anak yang mau mulai, anak yang lain akan ikut untuk mengikuti jejak si anak. Karena berita itu tidak akan diam begitu saja. Karena anak-anak yang lain yang tidak diterima yang ada di sekitar sekolah itu akan ikut. Jadi dia akan ada beberapa orang banyak, bukan hanya satu anak. Itu maksudnya. Apakah ini nanti karena satu orang banyak, karena satu ini, apakah tidak membuat negatif ke orang banyak berikutnya? Itu Ibu Zuraida. Gini Ibu, setiap keputusan yang diambil kepala sekolah itu kan tentu ada konsultasi dengan pihak di atas. Kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi ada ada kebijakan Ibu biasanya. Kebijakan itu jika anaknya tidak mampu itu biasanya ada prioritas, walaupun itu dalam aturannya anak itu tidak diterima Ibu. Ada skala prioritasnya. Itu maksudnya. Jadi di sini pertanyaannya adalah apakah ini kepedulian gitu ya Bu Aisyah? Karena satu orang apakah kepedulian atau hanya karena rasa apa tadi Bu Aisyah? Apakah dia prinsipnya berdasarkan rasa peduli atau untuk kebaikan orang banyak gitu? Ya, di sini sudah saya tuliskan apakah tentang rasa peduli ataukah untuk orang banyak. Mungkin satu. Jadi kalau saya yang paling utama ini rasa peduli ya.
Ya. Ya, peduli lebih tingginya daripada orang banyak karena dia sendiri. Iya, terus satu Ya, lagi, maaf karena Ibu, satu orang. karena ini adalah dilema etika, berarti Mm-mm. paradigma kita adalah benar melawan benar. Jadi Benar, ya. benar kita harus mengikuti aturan, tapi juga benar bahwa kita harus melihat dari sisi moral. Makanya tadi kita Ya, betul. lakukan pengambilan keputusan berdasarkan 9 langkah sampai ke tahap pengujian. Ya, Nah, betul. jadi untuk paradigmanya menurut saya sudah tepat seperti yang kemarin, benar lawan benar, di mana di sini adalah paradigmanya tadi rasa keadilan melawan rasa kasihan. Kasihan, ya. Ya. Iya Ibu. Ya memang benar. Iya. Ya, kepedulian karena satu orang. Karena di situ mungkin hanya satu orang pula yang miskin, maksudnya yang kurang mampu itu lebih sedikit daripada orang yang tidak mampu, ya. Kemudian juga kalau orang itu nanti dibikin untuk orang banyaknya mungkin orang banyak lebih banyak pintar-pintar pula di sana. Cuman sedikit ini pula orang yang dia mungkin tidak mampu itu kurang pintar mungkin karena orang tua yang tidak mampu, mungkin dia sambil bekerja mungkin, ya kemungkinan besar, sehingga intelektualnya berkurang gitu, ya. Jadi sebenarnya itu adalah rasa kepedulian. Nah, bagaimana dengan kelompok 2 ini, Bapak Ibu? Ini tanggapan dari kelompok 2 ini sebenarnya nih. Kelompok 2 ini, tapi Ibu Aisyah yang memberi tanggapan duluan. Ya, oke. Kelompok 2, yes, oke, Pak Badrul. Baik, mungkin Badrul punya pandangan seperti ini, karena tadi benar dengan benar. Tadi Ibu Kepala Sekolah juga menyampaikan pengalamannya, karena walaupun satu orang nanti yang berbunyi, dia berbunyi lagi ke tempat yang lainnya, begitu ya kan? Ya, betul. Kalau Badrul lebih kepada keputusan tadi sudah tepat, tapi diberikan lagi untuk anak tadi dikasih warning. Ketika nanti hasil belajarnya atau kedisiplinannya tidak baik, tadi kan dia miskin nih, sudah kita bantu dengan rasa kasihan. Ternyata dia malah menjadi virus di sekolah tuh. Ini perlu dipertimbangkan, artinya ada perjanjian, mesti baik-baik di sekolah nih gitu. Tak perlu juara, tapi mesti baik-baik, masuk tepat waktu. Adalah pengikat dia, karena tadi secara administratif dia tidak memenuhi syarat. Nah, tapi untuk menyelamatkan masa depannya, pertimbangan kita itu tadi. Jadi saran kami adalah pengikat dia. Nanti dia enak-enak saja, nggak bisa masuk, ternyata bisa juga begitu. Ini antisipasi juga agar masa depan dia lebih baik begitu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Badrul, ya, tepuk tangan sekarang. Ya. Jadi dengan seperti ini, dengan ada rasa kepedulian, Bapak Ibu ya, jadi nanti peraturan yang dibuat, peraturan yang mengikat tadi baru itu adalah kepentingan orang banyak, untuk kepentingan orang banyak. Kenapa? Supaya dia tidak semena-mena lagi. Dia masuk ke situ bahwa dia punya aturan untuk kebaikan dia sendiri dan tidak semena-mena nanti ke anak-anak yang ada di situ ataupun anak-anak di seputaran itu. Bahwa masuk ke sekolah itu bukan tidak harus punya aturan. Jadi punya aturan-aturan lagi di dalam seperti yang disebutkan oleh Pak Badrul, ataupun walaupun tadi sudah kata Ibu Zuraidah itu merupakan kebijakan, jadi kebijakan itu pun ada juga aturan kebijakan di dalam untuk anak seperti itu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi koran pun tidak semena-mena juga nanti menuliskan. Jadi kalau sudah nanti masuk koran, biasanya nanti ujung-ujungnya LSM nggak itu Bu Zuraidah ya? Iya. Jadi kalau sudah rame nanti, udah rame koran, udah rame LSM, biasanya ujung-ujungnya ke DPR, ya. Ya, biasanya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang sebagai kepala sekolah harus berani ini menghadapi LSM dan berani menghadapi koran, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu kepala sekolah. Dan jangan pernah memberikan, sekali memberikan biasanya menjadi virus untuk selanjutnya. Jadi untuk sarannya kepala sekolah jangan pernah memberikan. Kalau perlu kepala sekolah mengundang wartawan itu langsung memberikan penjelasan, ya, buka PowerPoint, berikan penjelasan supaya orang itu tidak datang lagi. Oke, selanjutnya Pak Enda mungkin ada lagi mau tambah? Kalau dari Enda cukup kayaknya Bu, secara pengambilan keputusannya sudah paling tepat atau terbaik lah menurut Enda gitu ya. Dan ini sesuai juga dengan pertimbangan tadi, alasannya juga logis dan juga ada dilema yang dipilihnya itu sudah tepat. Ya, oke. Terima kasih banyak. Yuk kita tepuk tangan semuanya Bapak Ibu ya. Ya.
Terima kasih. Saya kembali lagi ke pengalaman ya Bapak Ibu ya. Pengalaman kepala kami, kepala LPMP ya Bapak Ibu ya. Kalau kepala LPMP yang pertama, ini berhubungan dengan koran Bapak Ibu ya. Tidak ada koran-koran, tetapi yang sering datang itu adalah LSM Bapak Ibu ya. LSM itu aduh setiap bulan itu datang, apalagi menjelang Ramadan, apalagi menjelang Lebaran, apalagi menjelang Tahun Baru. Terus datang Bapak Ibu ya. Karena merupakan virus Bapak Ibu, kalau dikasih satu akan datang besok lagi, datang besok lagi. Jadi waktu kepala yang lama itu sehingga ada kelas, kelas itu hanya untuk membagikan duit aja, membagikan amplop Bapak Ibu. Nah sekarang sudah ganti kepala kami, dia Bapak Ibu ya, nggak sejak dia itu tidak ada lagi LSM Bapak Ibu ya. Waktu pertama sih datang ingin seperti yang dilakukan oleh kepala LSM, seperti kepala yang lama ya. Jadi kepala yang lama itu menjadi dilema Bapak Ibu bagi dia karena sekali ngasih sehingga dia jarang di dalam ruangannya, mempunyai banyak ruangan kepala dan sering sembunyi saking banyaknya datang. Nah sekarang ini kepala yang sekarang ini datang LSM dihadapinya, kemudian diundangnya ke ruangannya, kemudian dia buka laptop dan dia menjelaskan seperti seorang dosen dengan muridnya. Jadi menjelaskan panjang lebar dan seterusnya, sehingga para LSM sampai sekarang tidak datang lagi karena dikuliahin Bapak Ibu dan nggak ada dapat apa-apa. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi supaya membuat orang baik sebenarnya seperti itu. Jadi Ibu Zuraida jangan takut nanti sebagai kepala sekolah, siapkan aja Bapak Ibu Zuraida buka profil aja, profil sekolah dibuka Ibu Zuraida, profil sekolah dibuka, kan di situ 8 standar. Setiap standar itu mempunyai indikator ya, indikator yang lemah, indikator yang kuat ada itu. Kalau ada nilainya 6 ya, nanti Bapak Ibu Zuraida ambil yang 4 standar aja, diambil Ibu Zuraida, standar aja, standar 4 yang berhubungan dengan sekolah itu adalah standar isi seperti yang saya sebutkan, standar proses, kemudian standar penilaian, standar kelulusan. Jadi diambil indikator yang lemah dari sekolah, kemudian apa yang harus Bapak Ibu buat di sekolah itu, sehingga itu adalah tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek Bapak Ibu. Jadi sehingga LSM tidak datang. Jadi Ibu nanti buka laptop, silahkan jelaskan, silahkan mau membantu apa. Karena kami program kami ini dan duit bos kami seperti ini. Sekolah kami perlu ini. Nah nanti kalau wanita, WC-nya berapa wanita? Jumlah WC berapa wanita? Jumlah WC berapa untuk pria? Jadi Ibu lihat, mudah-mudahan tidak akan datang lagi. Ya karena apa? Karena itu yang kasihan kita itu Bu Zuraida itu adalah bendahara. Karena bendahara kan akan memikir apa Bapak Ibu ya? Memikir SPPD nggak Bu namanya? SPJ pusing dia sampai kepala gundul mikirin SPJ ini ya, untuk ngasih ini, untuk ngasih ini, jadi pusing gitu. Jadi saran saya seperti itu. Mudah-mudahan orang akan lebih baik. Mudah-mudahan dia akan membantu ke sekolah yang kita pimpin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim untuk kelompok 2. Alhamdulillah kita sudah merasakan, mudah-mudahan Bapak Ibu kepala sekolah akan merasakan seperti yang Ibu Zuraida dan akan menentukan kebijakan apa untuk seorang anak yang sudah kurang mampu tadi. Mudah-mudahan kita doakan, umpamanya kita doakan anak tersebut adalah menjadi yang terhebat untuk keluarganya nantinya, seperti itu. Oke, lanjut kepada kelompok 1. Izin share screen Bu ya. Ya, oke. Sudah tampil Bu? Sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami mulai dari kelompok 2. Ini seperti yang sudah disampaikan semalam. Ini bedanya udah pakai PowerPoint. Sudah ada perbaikan dari permasalahan yang dikemukakan. Nah, kasus yang kami angkat kemarin adalah Ibu Wati, seorang guru senior di SMA Pintar.
Kemudian Ibu Wati ini sudah memiliki pengalaman mengajar puluhan tahun dan juga memiliki pengalaman mengikuti pelatihan guru tingkat daerah maupun nasional yang tentunya ini sudah meningkatkan keprofesionalannya sebagai seorang guru. Pada tahun ajaran yang ini, Ibu Wati diamanahkan tugas sebagai wali kelas di kelas X gitu ya. Kemudian ada Bapak Andi, seorang guru muda yang memiliki jiwa disiplin. Saat ini diamanahkan sebagai pembantu kurikulum. Dan salah satu tanggung jawabnya adalah melakukan evaluasi kegiatan belajar mengajar di SMA Pintar. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Bapak Andi sering mendapati Bu Wati ini tidak hadir tepat waktu dan juga tidak menjalankan tanggung jawab pembinaan siswa kelas di jam pertama. Karena ada jam tugasnya. Pak Badrus, ya. Pak Badrus, maaf sebentar. PowerPoint-nya nih nggak jalan, coba. Masih PowerPoint yang pertama. Masih yang pertama, Bu ya? Iya, masih halaman pertama PowerPoint. Di mana masalahnya? Bentar. Padahal ini coba Badrul stop lagi, Badrul ulang. Iya. Dia ambil atau asrodnya Pak Enda, Bapak tinggal seperti Pak Ibu Zuraida tadi. Nggak usah di slide show aja Pak, cuma di klik itunya aja, per slide aja, kayak Bu Aisyah tadi. Ini seluruh layar atau jendela Pak Enda? Tadi udah muncul Pak, tapi nggak usah di slide show gitu. Oke, siap. Kayak Bu Aisyah aja tadi. Di share screen-nya nanti Bapak yang 2 jendela itu, nanti Bapak nggak usah di slide show. Kalau slide show kita yang nampak, mereka nggak gitu Pak. Iya. Bentar, ini kan saya pilih 2 jendela. Saya pilih presentasi sekarang jendela ya. Iya, yang 2 jendela itu, tapi nggak usah Bapak slide show gitu, PPT-nya. Oke, kemudian kan 2 jendela terpilih PPT, nah, tapi nggak usah Bapak slide show, Bapak klik aja di situ. Di share kan, langsung klik share kan? Iya, di share. Di share PPT-nya. Udah. Tapi nggak slide show gitu. Udah, memang nggak di slide show, tampil? Udah Pak. Ya, udah. Gitu. Tampil nih ya. Sip. Kalau dipindahkan, tampil nggak? Coba. Bentar. Tidak. Ini? Tidak. Oh ya, ada. Udah oke Pak. Karena tadi pilihannya udah tepat. Oke. Lanjut Pak. Nah, ini jika Anda adalah Bapak Andi, keputusan apa yang Anda akan lakukan terhadap kasus Bu Wati, gitu ya. Jadi kasusnya tadi ada seorang guru senior, dia memiliki pengalaman mengajar yang baik, kemudian dengan pengalaman mengikuti pelatihan di tingkat daerah ataupun nasional begitu. Nah, keputusan yang kami ambil berdasarkan kasus tersebut adalah Bapak Andi ini melakukan pemanggilan terhadap Ibu Wati untuk melakukan diskusi. Nah, diskusi di sini kita masukkan adalah proses coaching, menggali informasi kepada Ibu Wati agar Ibu Wati menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali kelas sesuai dengan aturan sekolah gitu. Jadi pada tahap ini dilakukan coaching, menggali apa permasalahan yang membuat Bu Andi tidak melakukan tugas sesuai dengan tupoksinya begitu. Langkah pengambilan keputusan, satu, nilai yang bertentangan. Nilai yang bertentangan di sini ada nilai etika di sini. Nilai yang dimiliki Bu Wati tidak bersesuaian dengan tanggung jawabnya sebagai wali kelas dan guru senior. Artinya wali kelas tadi sudah tahu tanggung jawabnya setiap pagi jam mengajar itu mereka harus hadir di kelas 20 menit. Kemudian sebagai guru senior tentu menjadi contoh bagi guru-guru yang muda ataupun yang junior. Nah, sehingga perlu dilakukan tindakan agar kasus ini tidak berlarut. Artinya tidak berlarut, tidak ditiru juga oleh guru-guru yang lain. Namun sebagai guru yang memiliki pengalaman dan pelatihan bidang kepersonal yang baik, Ibu Wati seharusnya sudah memahami cara menyelesaikan masalah ini, namun perlu dipandu dengan memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan tujuan coaching tentunya. Langkah pengambilan keputusan, ini yang kedua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat di sini Ibu Wati sendiri, kemudian Bapak Andi begitu ya.
Jadi ada dua saja yang baru terlibat di sini, Ibu Wati selaku guru senior tadi dan Bapak Andi selaku staf kurikulum. Nah, langkah pengumpulan keputusan tahap yang 3, fakta yang relevan. Nah, fakta yang terjadi ini Bu Wati sering terlambat. Ini ditandai dengan tidak hadirnya beliau di ruang kelas pada jam yang ditentukan. Tapi di jam pembelajaran jadwal reguler ada begitu ya, kecuali sakit. Kemudian tidak menjalankan tanggung jawabnya, tidak profesional, kemudian bertolak belakang dengan pengalaman dan pelatihan yang dia ikuti. Nah, pelatihan tentu kita disuguhkan materi-materi bagaimana menjadi guru yang ideal tentunya. Kemudian yang keempat, pengujian benar salah. Nah, dalam uji regulasi, kasus yang ditemui Pak Andi adalah terjadi pelanggaran peraturan sekolah. Itu seorang wali kelas terhadap tanggung jawabnya. Karena ada tanggung jawab, ada haknya. Haknya diterima setiap bulan, tapi tanggung jawabnya tidak dijalankan. Kemudian selain itu juga pelanggaran kode etik guru, seorang guru profesional juga terjadi. Artinya guru profesional itu lebih bertanggung jawab. Tapi ini agak melenceng sedikit. Nah, yang kelima, pengujian paradigma dan paradigma pengambilan keputusan di sini terjadi dilema. Dilema ini kebenaran lawan kesetiaan. Nah, kebenaran di sini yang diambil mengutamakan aspek kebenaran karena lebih mencakup lebih banyak kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain dimaksud di sini adalah kepentingan anak murid atau santri dan kepentingan sekolah nantinya. Seperti itu. Kemudian yang keenam, prinsip resolusi. Nah, prinsip dalam pengambilan keputusan di sini adalah care-based thinking, berpikir berbasis rasa peduli. Karena nanti Ibu Wati seumpamanya diambil keputusan yang berat, tentu pendapatannya berkurang sebagai guru, gitu ya, apalagi di sekolah swasta yang bukan PNS. Kemudian juga hak siswa dan kualitas pembelajaran di sekolah. Seperti itu. Maaf Pak Badru. Ya. Slide-nya kok nggak dipindah-pindahkan? Udah pindah Bu? Nggak pindah ya? Nggak pindah-pindah deh. Atau jaringan? Nggak tahu. Ini udah pindah? Saya kira Pak Badru semangat sekali baca punya sendiri kali ya, sampai kami nggak dipikirin ini nengok. Oke. Opsi Ya. dilemanya error lagi ya? Iya. Iya Pak, ya nggak terlihat kami. Masya Allah. Aman ya. Ini padahal tidak dirubah-rubah dari yang tadi gitu. Maksudnya Bapak nggak menurunkan apanya itu kursornya tidak dipindah-pindahkan sepertinya. Dipindahkan. Masih di kami masih di nomor 3 terus kursornya. Ya. Oke, gimana bagusnya nih? Ya terus saja mungkin bisa itu jalankan tuh. Ini udah tampil. Ayo seperti itu Pak. Bapak klik PowerPoint apa slide-nya tuh itu berpindah dia. Ini udah pindah. Nah, iya. Iya. Udah. Diklik aja slide-nya Pak. Nah, iya. Sekarang sudah. Oke, siap. Kemudian sampai ke langkah ke-7, opsi trilema. Keputusan tak terduga lainnya akan muncul berdasarkan tindak lanjut dari putusan yang sudah ditetapkan dari proses coaching. Kemudian yang ke-8, pengambilan keputusan. Keputusan terhadap kasus ini adalah Pak Andi mengajak Ibu Wati berdiskusi, coaching istilahnya, untuk menggali permasalahannya dan juga menemukan solusi atas masalah tersebut berdasarkan pengalaman Ibu Wati sendiri. Seperti itu. Kemudian, ini pindah Bu. Ya. Keputusan dan refleksi, putusan yang diambil dirasanya cukup bijak untuk kasus Bu Wati karena dalam kasus ini permasalahannya belum mendetail terkait alasan munculnya masalah ini. Artinya masalah kenapa Bu Wati terlambat. Namun jika dilihat dari pengalaman dan keilmuan Bu Wati, seharusnya kondisi ini tidak terjadi karena beliau seorang guru profesional, seharusnya sudah mengerti tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru yang merupakan kekuatan yang dia miliki sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini pemakaran kelompok kami terhadap kasus Ibu Wati. Silakan kepada Pak Endah untuk menambahkannya. Terima kasih.
Sama-sama Pak Badrul. Makasih ya, kita tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Badrul ya telah menampilkan tugasnya, dan di sini langsung ada coaching di dalamnya. Karena dia guru profesional, kita mengharapkan dia bisa memutuskan diri sendiri gitu ya Pak Badrul ya. Ya. Ya, oke, mari kita silakan. Bagaimana Pak Endar? Ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup Bu. Di sini sudah dijelaskan tadi Pak Badrul, itu sudah lengkap sesuai juga dengan kasus. Dan dilemanya di sini ya memang ini Bu, karena guru senior kemudian ditegur oleh guru lebih muda lah gitu di bawahnya atau juniornya gitu. Dilema di sana, tapi ya kami mengambil keputusan walaupun senior atau yang lebih berpengalaman, tapi ketika dia punya permasalahan ya harus dilakukan juga tindakan gitu. Lebih di sini lebih kepada memang sebagai tanggung jawab belum ya, kalau di kasusnya maka memang bertanggung jawab melakukan pembinaan gitu. Ya, tapi sebisa jangan mungkin memang dibinasakan gitu ya. Ya, bisa mungkin, tapi ya itu dihubungkan juga dengan materi coaching kan, jadi ya memanfaatkan potensi dari guru tersebut. Oke, terima kasih. Jadi kita beri kesempatan untuk kelompok 2 ya Pak Indra dan Pak Badrul untuk menanggapi itu. Silakan. Ya, oke. Silakan kelompok 2. Ada yang mau ditanggapi di sini? Atau sudah pas? Dilarang Jadi pas, katanya- dilarang pas Bu Zuraida. Oh, jadi ini perlu ini ya, karena Bu Zuraida kepala sekolah Ya, punya kepala pengalaman sekolah. nih, guru profesional, ya, etika dan tanggung jawab. Oke. Gini Bu, kalau menurut saya yang disampaikan Pak Badrul itu udah sebagian udah benar. Kemudian nanti dia permasalahan yang sama Bu, nanti bisa saja keputusannya akan berbeda seperti yang sudah kan. Nah, jadi tergantung pada situasi kondisi pada saat itu, konteksnya seperti apa, itu aja Bu. Ya, oke. Ya, sesuai dengan situasi kondisi pada saat itu. Ya, kenapa tadi sudah ditanyakan juga ya? Karena dia guru profesional, senior, kenapa ada apa dengan dia pada saat ini? Ya, kita meng-coaching langsung ya, what happened, ada apa ya? Oh, hari ini guru profesional, senior kok ya melanggar aturan lah gitu ya. Oke. Ayo, ada lagi? Ya, Ibu Aisyah nampaknya nih mau menyatakan sesuatu. Iya sih, saya cuma ingin ini Bu, melihat bahwa luar biasa di sini kita di pendidikan guru penggerak ini kita memang kita banyak belajar di sini Bu ya, kita dapatkan sesuatu yang baru. Kemarin kita belajar coaching, kan ini bisa diterapkan pada modul-modul berikutnya, dan di dunia nyata pun langsung bisa kita implementasikan di sekolah. Jadi kalau lihat dari kasus yang diangkat kelompok Pak Badrul dengan Pak Enda, saya rasa penyelesaiannya sudah tepat seperti itu. Karena nanti kita nggak tahu kan alurnya akan seperti apa, nanti keputusan yang dihasilkan akan seperti apa. Oh, saya jawab ke kalian ya, bentar. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Diana Fitri. Ibu Diana Fitri termasuk guru senior nggak dalam sekolah? Masih ada yang lebih senior dari saya, Ibu. Iya. Ya, memang guru senior ini susah sekali, nggak Bu Zuraida ya? Guru senior ini kadang-kadang susah-susah ngurusnya ya. Mengikuti model-model baru, kadang-kadang juga tidak mau. Tetapi yang ini lain, yang ini karena profesional, dia memang benar-benar profesional dan senior. Tetapi banyak guru senior itu kurang profesional. Kurang profesionalnya itu adalah tidak mau mengikuti apa hal-hal yang baru. Pertama, yang kedua katanya ilmunya sudah ada di dalam semua, nggak perlu pakai yang itu, yang itu, yang itu. Semuanya sudah banyak anak-anak yang sudah saya tamatkan, udah ada yang jadi dokter, jadi ini, jadi itu, gitu. Jadi susah sekali memang kalau menghadapi yang senior yang tidak profesional, ya, yang tidak profesional. Biasanya kalau yang profesional itu seperti yang ini, mudah diurus, ya.
Dia akan mengerti, apalagi orang muda mengingatkannya. Tapi kalau orang senior yang kurang profesional diingatin yang muda bisa marah dan tak mau masuk lagi, dia seperti itu. Jadi demikianlah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita juga akan menjadi senior ya. Saya sudah senior. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semua yang ada di sini kan akan senior juga nanti, seperti Ibu Zuraida mungkin jadi kepala sekolah ataupun jadi guru senior. Di sekolah-sekolah Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu sudah diangkat jadi guru senior ya. Walaupun muda, guru senior itu kan bukan berarti guru yang sudah tua giginya tinggal 2 ya, bukan ya. Tetapi guru senior itu guru masih muda juga oke, fresh, friendly, often, every time ya. Guru-guru muda yang masih fresh ininya dan punya ilmu yang lebih dan bisa memberikan contoh kepada kawan-kawan gurunya. Jadi itu adalah guru senior ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau dibicarakan lagi? Terima kasih banyak, ini Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman nyata. Sebenarnya kasus Bapak Ibu ini adalah kasus yang kita hadapi setiap hari. Jadi kasus dua kelompok ini adalah kasus yang pas sekali, di mana kelompok 2 ada kepala sekolah, jadi pas kepala sekolah masalahnya sama dengan yang dirasakan oleh kepala sekolah. Kelompok 1 ini adalah guru-guru, pas yang dirasakan Bapak Ibu guru di dalam sekolah. Jadi masalah kita ini adalah masalah nyata yang nantinya Bapak Ibu akan laksanakan, kerjakan di aksi nyata. Jadi seperti yang saya sebutkan kemarin, apa yang Bapak Ibu lakukan ini adalah untuk tugas yang berikutnya. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu lihat tugas ini adalah aksi nyata, langsung aja buat ini ya. Tinggal saya sebutkan kemarin, ubah redaksi sedikit ya Bapak Ibu ya. Ya seperti itu. Supaya nanti mohon maaf ini Pak Badrul dengan Ibu Zuraida yang banyak tugasnya. Saya yakin ini Ibu Zuraida pastilah ya, karena kepala sekolah. Kita kepala sekolah itu adalah guru yang diberi tugas tambahan. Jadi namanya sudah guru, tambahan kan begitu banyak tugasnya. Jadi mudah-mudahan nanti Ibu Zuraida ini aja langsung share ya, supaya jangan ada yang kosong gitu. Ini aja lah langsung share ya, no problem ya. Tetapi Bapak Ibu ya mohon ampun lah ya, janganlah yang ini ya kan. Bapak Ibu ya mohon bantuannya untuk Ibu Zuraida, untuk kita semuanya. Ini memberi keputusan saya ini untuk orang banyak. Kepedulian. Dan juga Pak Badrul, saya rasa Pak Badrul ini selain Ustadz ya, mungkin Pak Badrul wakil kepala sekolah juga nggak Pak Badrul ya? Saya lihat sepertinya Pak Badrul ini sibuk sekali di sekolahnya. Selain Ustadz, setiap Jumat tuh hampir setiap Jumat ceramah ya. Kita kalau kita memberikan kemudahan kepada Ustadz kita, insya Allah kita mendapat bagian di pada keputusan yang berapa itu. Kalau kita memberi kemudahan kepada orang lain, mudah-mudahan kita mendapat berkahnya juga. Seperti itu ya. Tapi itu semuanya terserah Bapak Ibu ya. Tapi saya hanya memberikan kemudahan saja supaya catatan aduh saya nggak enak nih Ibu Z terus ini. Makanya saya sebutkan tadi yang namanya adalah yang bertiga ya. Iya Bu. Saya memang saya akui dari modul 1, 2 bahkan yang sekarang memang saya akui betul. Iya. Saya pun karena semakin lama kok banyak sekali tugasnya, kawan-kawan guru sudah capek. Ini saya sendiri yang merasakan aduh kalau saya ini udah nggak kuat saya ini ya gitu ya, saya nggak kuat nih gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sampai sekarang ini semakin tegar gitu ya. Kenapa saya pun Bapak Ibu ya, seperti kata Ibu Aisyah tadi, ilmu ini kita dapatkan di kehidupan kita. Jadi ini sepertinya penting sekali ya. Jadi semakin lama semakin enak ini ilmu ini. Saya bilang, waduh ini semakin terasa kita dalam kehidupan kita, karena ini penting sekali bagi saya, bagi Bapak Ibu semuanya. Jadi biarpun lambat asalkan selamat gitu. Ya. Jadi tetap bersama sampai dengan bulan Juli kan Bapak Ibu, hanya beberapa bulan lagi ya Pak Badru ya, hanya beberapa bulan lagi. Mungkin ada yang mau mengcoaching Pak Badru nggak ya? Betul perlu di coaching nih. Perlu di coaching ini. Saya yang di coaching. Ya, jadi silakan di coaching dulu. Yang satu mengcoaching Ibu Zuraida, satu pertanyaannya aja, satu mengcoaching Pak Badru ini, karena Pak Badru ini suka sekali berteman dengan Pak Enda Jaya. Coba Pak Enda juga mengcoaching Pak Badru dulu, satu pertanyaan aja. Sekarang Bu? Iya sekarang juga.
kasih tugas-tugas yang kita berikan yang ada di sini. Ini Ibu Zuraida, ide yang bagus ini Ibu Zuraida. Manfaatkan guru-guru Bu Zuraida. Jadi berikan tugas-tugas yang ada di sini kan. Kalau Ibu Zuraida berikan guru-guru yang mana ya nggak? Kalau Pak Badru berikan tugas-tugas itu kepada murid. Nggak penting dulu, nggak penting itu bagusnya. Ya, yang penting dikerjakan aja dulu. Nah nanti bisa akan bagus kalau Bapak Ibu kan nanti bisa tonton lagi, nanti kan bisa finishing oleh Bapak Ibu sendiri atau suruh siapa untuk finishingnya. Seperti itu Pak Badru dan Ibu Zuraida. Ya. Oke, ya, insya Allah berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Eda Jaya. Ya, sudah Bapak Ibu ya cukup. Bantuan guru. Iya Bu, libatkan operator itu hebat-hebat Bu. Jadi kan operator ada, ya banyak guru-guru pintar di situ. Saya yakin penggunaan laptop dan seterusnya. Ya Pak Badru anak murid lagi pasti. Saya hakul yakin kalau anak murid disuruh membantuin gurunya itu pasti sangat senang sekali. Karena saya pernah jadi murid di saat suruh guru untuk mencatat di papan tulis, ya Allah sepertinya hidup ini, dunia ini milikku sendiri ya. Seperti itu Pak Badru, hakul yakin saya ya. Oke seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana Ibu Aisyah, Ibu Diana Fitri? Cukup? Kita sudah cukup ya, bantuan kepada Ibu Zuraida dan Pak Badru sudah cukup. Terima kasih banyak. Ibu Aisyah ini nampaknya sudah bolak-balik melihat ke dapur ini ya. Apa yang kurang. Jadi mohon maaf Bu Aisyah ya. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin Pak Badru, Ibu Zuraida ya. Kita mau Ramadan sudah dekat, pada tahun nanti apa yang saya sebutkan ini saya suruh Pak Badru di coaching, Ibu Zuraida mohon maaf ya. Tapi ini adalah untuk kebaikan kita bersama supaya kawan-kawan saya ini semua tugasnya selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Saya tidak penting bagusnya, tetapi yang penting adalah prosesnya karena proses itu akan menentukan kebaikan selanjutnya. Jadi demikianlah Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Dan selamat bertugas, selamat melakukan proses-proses selanjutnya dan selamat semuanya nanti kegiatan Ibu Aisyah berjalan dengan lancar ya, tidak hujan, mudah-mudahan walaupun hujan itu bawa berkah, boleh hujan nanti setelah kegiatan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.